Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auzar dengan NIM B1B222046 dengan tajuk Studi Sistem Parlementer, Studi Negara Ethiopia dan Guinea. Tujuan saya dibuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Politik Representasi. Baiklah, saya akan membahas sistem parlementer studi antara negara Ethiopia dan Guinea. Gitu. Sebenarnya apa itu sih sistem parlementer itu apa gitu. Jadi sistem parlementer itu ialah sistem pemerintahan yang di mana eksekutif yaitu Perdana Menteri, kabinet gitu ya, itu berasal dari dan bertanggung jawab kepada legislatif yaitu parlemen. Dalam sistem ini kepala negara tuh misalnya seperti presiden atau raja gitu, itu memiliki peran simbolis. Sedangkan kepala pemerintahan yaitu Perdana Menterinya itu memegang kekuasaan eksekutifnya. Kemudian ciri-ciri dari sistem parlementer itu apa sih? Yang pertama tuh ada dualisme kepemimpinan gitu. Yang pertama ada kepala negara, yaitu sebagai simbolnya gitu. Seringkali yaitu sistemnya raja gitu atau seorang presiden gitu. Kalau kepala pemerintahan itu ada perdana menterinya, yaitu sebagian pemimpin eksekutif yang aktif gitu. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu keterkaitan eksekutif dan legislatif. Perdana Menteri dan kabinet itu berasal dari partai mayoritas atau koalisi mayoritas yang ada di parlemen gitu. Sedangkan kalau parlemen itu memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan kabinet atau mekanisme mosi tidak percaya. Kemudian ada yang ketiga yaitu kolektivitas kabinet. Maksudnya itu apa sih? Jadi kabinet itu bekerja secara kolektif gitu dan kebijakan pemerintah itu dianggap sebagai keputusan bersama. Yang keempat itu ada pemilu fleksibel. Maksudnya apa? Jadi pemilu itu dapat diadakan sebelum masa jabatan itu selesai gitu. Jika kabinet itu jatuh atau kepala negara itu membubarkan parlemen atau usulan dari Perdana Menteri. Yang kelima itu ada pertanggungjawaban kabinet. Pertanggungjawab kabinet itu langsung kepada parlemen gitu. Dan dihilangkan dukungan mayoritas yang dapat menyebabkan kabinet itu jatuh gitu. Kemudian ada kelebihan. Kelebihan dari sistem parlementer itu ada tiga. Yang pertama itu ada responsif terhadap perubahan, yaitu karena kabinet itu bertanggung jawab kepada parlemen gitu. Kebijakan itu dapat disesuaikan dengan cepat sesuai dengan situasi politik yang ada dan apa yang menjadi kebutuhan dari rakyat. Yang kedua ada stabilitas kebijakan, yaitu maksudnya adalah jika partai mayoritas itu kuat, kebijakan pemerintah itu cenderung stabil karena dukungan parlemennya itu solid. Gitu. Yang ketiga itu kolaborasi eksekutif dan legislatif. Karena keduanya itu tadi saling terhubung, maka pengambilan keputusan itu menjadi lebih terkoordinasi gitu. Di balik kelebihan itu pasti ada kekurangannya, ya. Jadi kekurangan sistem parlementer itu ada tiga juga. Yang pertama itu ada instabilitas pemerintahan. Pemerintahan itu dapat sering berganti jika tidak ada mayoritas yang kuat di parlemen gitu. Hal itulah yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Yang kedua ada dominasi legislatif, yaitu eksekutif itu terlalu bergantung pada dukungan gitu. Dukungan apa ya? Dukungan legislatif tentunya gitu. Sehingga independensi eksekutif itu berkurang. Kemudian yang ketiga ada koalisi yang lemah. Sistem multipartai itu kondisi yang rapuh dapat memicu konflik internal dan melemahkan dari pemerintahan itu sendiri. Jadi sistem parlementer itu memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas dan efisiensi dalam merespons suatu perubahan politik. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti potensi instabilitas jika tidak ada dukungan mayoritas yang kuat tadi. Pemilihan sistem pemerintahan juga harus disesuaikan dengan kondisi sosial gitu, politik dan budaya suatu negara. Dan mari kita lihat dulu tabel perbandingannya gitu ya. Ada aspeknya itu ada empat, ada kepala pemerintahan, ada pemisahan kekuasaan, ada tanggung jawab eksekutif. Yang keempat itu ada stabilitas pemerintahan. Di sini ada parlementer dan presidensial gitu ya. Tabel perbandingannya yaitu dari keempat aspek itu ada perdana menterinya. Kalau parlementer itu kepala pemerintahannya itu yaitu perdana menterinya. Kalau sistem pemerintahannya itu presidensial, maka kepala pemerintahannya itu adalah presiden.
Pemisahan kekuasaan itu kalau di parlementer itu tidak sepenuhnya terpisah gitu. Kalau di presidensial itu sepenuhnya terpisah. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab eksekutifnya gitu. Yang di parlementer itu ada bertanggung jawab pada parlemen, sedangkan dalam sistem presidensial itu dia tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Yang keempat ada stabilitas pemerintahannya gitu. Kalau di sistem parlementer itu bisa tidak stabil jika mayoritas partai politiknya itu lemah gitu. Sedangkan dalam sistem presidensial gitu, itu cenderung lebih stabil karena presiden itu dipilih secara langsung. Studi negaranya saya mengambil Ethiopia dan Guinea yang ada di benua Afrika gitu. Yang pertama kita akan membahas mengenai negara Ethiopia. Negara Ethiopia itu merupakan salah satu negara yang ada di timur Afrika. Jadi Ethiopia itu dia sistem pemerintahnya itu yaitu em, parlementer ya, sistem parlementer gitu. Jadi Ethiopia itu berhasil menerapkan sistem parlementer yang kompleks dan unik yang mencerminkan keberagaman etnis dan budaya yang ada di negara Ethiopia gitu. Ethiopia itu Republik Parlementer Federal gitu, di mana Perdana Menterinya itu adalah kepala pemerintahan dan presiden itu adalah kepala negara. Tetapi sebagian besar kekuasaan itu berupa seremonial. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah dan kekuasaan legislatif federal itu berada di tangan pemerintah dan dua kamar atau bikameral gitu ya. Jadi sistem parlemennya itu ada bikameral, jadi dua kamar parlemen. Eh, Dua kamar parlemen ini ada parlemen tinggi dan rendah. Sama seperti di Indo ya. Jadi di Indo itu sistemnya itu juga dua kamar atau bikameral gitu. Di mana kekuasaan parlemen tertingginya itu ada di DPR, sedangkan kekuasaan rendahnya itu ada di DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Jadi Dewan Federasi yang ada di Majelis Tinggi yang ada di negara Ethiopia itu ada total dengan 108 kursi gitu. Dan majelis rendahnya itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau HOPR dengan 547 kursi. Dewan Federasi itu dipilih oleh Dewan, sedangkan anggota parlemen itu dipilih secara langsung. Pada praktiknya, mereka akan memilih presiden untuk masa jabatan 6 tahun untuk Perdana Menteri dan 5 tahun masa jabatan untuk Perdana Menteri gitu. Presiden Ethiopia itu dipilih oleh DPR untuk masa jabatan 6 tahun. Perdana Menteri itu dipilih oleh parlemen, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Perdana Menteri yang ditunjuk oleh partai yang berkuasa setelah pemilihan legislatif gitu. Dewan Menteri menurut Konstitusi tahun 95 terdiri dari Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, berbagai menteri, dan anggota lain yang sebagaimana itu telah ditentukan dan disetujui oleh DPR. Saat ini ada 20 anggota Dewan Menteri gitu. Majelis Parlemen Federal mempunyai dua kamar. Yaitu tadi ada DPR-nya yaitu disebut dengan Yes Hip TW Kayots Mekirbet gitu dengan 547 anggota. Itu dipilih untuk masa jabatan 5 tahun di daerah pemilihan satu kursi. Kalau di Dewan Federasinya itu disebut dengan Yefederens Mekirbet dengan 110 anggotanya. Satu untuk setiap kebangsaan dan satu perwakilan tambahan untuk setiap 1 juta penduduk yang ditunjuk oleh Dewan Daerah yang dapat memilih mereka sendiri atau melalui pemilihan umum. Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Agung Federal itu direkomendasikan oleh Perdana Menterinya yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk hakim federal lainnya, Perdana Menteri itu mengajukan kandidat yang dipilih oleh Dewan Administrasi Peradilan Federal kepada perwakilan rakyat yang diangkat. Sistem pemilu yang ada di negara Ethiopia itu menggunakan metode first past the post, di mana kandidat itu yang memperoleh suara terbanyak itu di sebuah daerah itu dapat langsung terpilih gitu ya. Pemilu itu dilakukan oleh anggota perwakilan rakyat atau House of People Representative secara langsung. Sementara anggota Dewan Federasi atau House of Federation itu ditunjuk oleh Dewan Regional. Pemilu juga mencakup pemilihan lokal di tingkat daerah gitu. Proses eh, pemilihan umum inti itu diawasi oleh Dewan Pemilu Nasional Ethiopia atau NEB. Kalau di Indonesia itu ada Bawaslu ya, jadi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Kalau di Ethiopia itu ada Dewan Pemilu Nasional, NEB gitu. Kalau lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran partai politik, pengelolaan pemilu, dan pengumuman hasil itu, pemilu di Ethiopia itu seringkali menghadapi tantangan besar, termasuk ketegangan etnis gitu ya. Akibat sistem pemerintahan berbasis etnis atau etnofederalisme, kendala infrastruktur daerah terpencil, kemudian ada konflik politik, dan tuduhan kecurangan yang berulang. Pemilu terakhir itu ada di tahun 2021, dimenangkan oleh Partai Kemakmuran yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed. Namun pemilu ini dikritik gitu karena tidak dilakukan di beberapa wilayah akibat ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata, sehingga mengurangi kredibilitas gitu. Secara keseluruhan sih, meskipun sistem pemilu dirancang untuk mencerminkan struktur etnis, tantangan besar itu masih menghalangi proses pemilu yang seluruhnya itu bebas dan adil. Faktor keberhasilan sistem parlementer di negara Ethiopia itu telah mencapai kemajuan penting dalam mengadopsi sistem multipartai yang inklusif dan memungkinkan berbagai kelompok etnis itu untuk terwakili dalam pemerintahan. Langkah ini memberikan suara kepada masyarakat yang sebelumnya itu terpinggirkan, menciptakan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan membuka pintu berbagai komunitas untuk terlibat secara langsung gitu ya. Negara Ethiopia itu berusaha menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif. Selain itu, sistem multipartai ini memungkinkan kelompok etnis yang berbeda untuk mendapatkan representasi formal baik di tingkat nasional maupun regional gitu. Dengan demikian, sistem ini tuh tidak hanya menjadi platform atau alat untuk merekam ketegangan berbasis etnis yang kerap terjadi gitu, tetapi juga mengintegrasikan berbagai komunitas itu ke dalam struktur pemerintahan. Upaya ini tuh menjadi langkah penting dalam mengatasi sejarah konflik yang telah lama mewarnai hubungan antar etnis di Ethiopia. Keberhasilan lainnya itu adalah terciptanya stabilitas politik, pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara cabang eksekutif dan legislatif gitu. Dengan adanya mekanisme check and balance, sistem ini tuh berupaya mencegah dominasi oleh satu kelompok atau partai tertentu gitu. Dalam konteks negara Ethiopia yang sangat beragam secara etnis dan politik, kemudian pembagian kekuasaannya ini menjadi salah satu pilar untuk menjaga keselarasan dalam pemerintahan. Ethiopia juga telah menonjol sebagai salah satu negara yang secara resmi mengakui pluralisme etnis melalui konstitusi dan struktur politik. Sistem federal berbasis etnis itu melibatkan otonomi kepada berbagai kelompok untuk mengelola urusan mereka sendiri, sekaligus menguatkan rasa kepemilikan bersama atas negara. Dengan langkah ini, Ethiopia itu mencoba mengakomodasi keberagaman yang ada dan menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk perdamaian dan perkembangan nasional. Kemudian masih ada terdapat tantangan yang terjadi di negara Ethiopia gitu ya. Dan itu ada faktor keberhasilannya dan ini tuh ada beberapa tantangannya gitu. Ethiopia itu menghadapi tantangan dalam sistem multipartainya itu sendiri, termasuk konflik etnis tadi yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian rivalitas antar kelompok di sebatas wilayah gitu ya. Meskipun sistem federal ini berbasis etnis, yaitu bertujuan untuk memberikan otonomi tadi, hal ini tuh sering memicu ketegangan yang memperburuk polarisasi sosialnya gitu. Selain itu, dominasi partai politik tertentu itu melemahkan pluralisme. Sementara institusi demokrasi itu sering dianggap tidak independen atau cukup kuat untuk menangani konflik politik. Ketimpangan ekonomi yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan yang ada di Ethiopia itu memperburuk tidak adilnya atau rasa ketidakadilan gitu ya. Kemudian ada krisis kemanusiaan akibat konflik yang telah menciptakan jutaan pengungsi gitu di tengah tekanan geopolitik internasional gitu. Ethiopia juga menghadapi kesulitan dalam melaksanakan reformasi politik yang menyeluruh yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Kemudian kita masuk ke negara Guinea gitu ya. Jadi negara Guinea ini salah satu negara yang gagal dalam menjalankan sistem parlementernya gitu. Sistem parlementer di Guinea itu mengalami kegagalan yang mencerminkan ketidakmampuannya untuk menciptakan stabilitas politik dan tata kelola yang efektif. Salah satu kelemahan utamanya adalah lemahnya institusi demokrasi gitu ya. Jadi
yang sering terpengaruh oleh kepentingan elit politik dan kurangnya independensi dari cabang eksekutif. Gitu. Sistem ini juga gagal membangun partisipasi politik yang inklusif. Dengan demikian, partai tentu itu membatasi peluang bagi oposisi untuk berperan secara signifikan. Selain itu, penyebabnya ada konflik internal di dalam parlemen itu sering menghambat pengambilan keputusan dan mengarah pada stagnansi legislatif. Situasi ini tuh diperburuk oleh korupsi yang meluas, melemahkan kepercayaan publik terhadap parlemen, menciptakan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat. Akibatnya apa? Ya sistem ini dan negara ini tidak mampu mencegah atau menyelesaikan ketegangan politik dan sosial yang terjadi di negara Guinea gitu. Yang seringkali itu berujung pada krisis pemerintahan atau intervensi militer seperti yang terlihat dalam sejarah politik Guinea gitu. Kita masuk ke faktor-faktornya ya. Jadi ada beberapa faktor penyebab kegagalan sistem parlementer di negara Guinea gitu. Yang pertama ada kudeta militer. Jadi kudeta militer yang terjadi di negara Guinea itu mencerminkan dinamika politik yang tidak stabil dan kegagalan dalam menciptakan pemerintahan yang transparan serta inklusif. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada tahun 2021, tepatnya pada bulan September, ketika pasukan militer yang dipimpin oleh Kolonel Mamadi Doumbouya itu menggulingkan pemerintahan Presiden Alpha Conde. Kudeta ini tuh dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Konde yang dituduh karena melakukan korupsi gitu, penyalahgunaan kekuasaan, memperpanjang masa jabatannya melalui amandemen konstitusi yang kontroversial gitu ya. Selain itu, kegagalan institusi demokrasi itu untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat dan memitigasi ketegangan sosial ekonomi yang turut memperburuk situasi ya. Jadi kudeta ini tuh mengungkapkan frustasi yang mendalam dari rakyat eh, terhadap pemerintahan yang dianggap tidak mampu menghadirkan reformasi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun, transisi pasca kudeta itu menghadapi tantangan besar, termasuk tekanan internasional, kemudian ada risiko isolasi ekonomi, dan ketidakpastiannya dalam mengenai dan jalan menuju stabilitas dan demokrasi yang berkelanjutan. Kemudian faktor yang kedua yaitu dominasi satu partai, terutama Partai Rally of the Guinean People atau Rassemblement du Pideguni atau RPG selama kepemimpinan Presiden Alpha Conde gitu mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem politik kekuasaan di negara tersebut. Sistem RPG yang menjadi partai penguasa sejak tahun 2010 itu menggunakan dan melemahkan pluralisme demokrasi. Dominasi ini diperkuat melalui kontrol terhadap institusi negara termasuk parlemen dan lembaga yudikatif yang sering dianggap tidak independen gitu. Partai ini tuh juga dikritik karena menggunakan aparat keamanan untuk menekan suara kritis dan memanipulasi hasil dan proses pemilu termasuk referendum kontroversial yang terjadi pada tahun 2020 yang memungkinkan Konde itu untuk mencalonkan diri untuk masa jabatannya yang ketiga. Situasi ini tuh juga menciptakan ketidakpuasan luas di masyarakat, memicu protes besar-besaran gitu ya, memperburuk ketegangan politik serta sosial yang ada di negara Guinea gitu. Dominasi RPG, partai RPG ini akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kudeta militer yang sebelumnya sudah saya jelaskan pada tahun 2021 gitu. Yang menggulingkan Konde dari kekuasaan dan mengungkapkan kerapuhan sistem politik Guinea yang didasarkan pada monopoli kekuasaan. Kemudian yang faktor ketiga yaitu represi represi politik gitu ya. Jadi represi politik di Guinea itu telah menjadi ciri khas pemerintahan otoriter yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, kemudian prinsip kebebasan sipil gitu ya. Pemerintahan sering menggunakan kekuatan keamanan untuk membungkam oposisi, menekan protes damai, mengendalikan ruang publik gitu. Selama pemerintahan Presiden Alpha Conde ini, represi ini tuh menjadi semakin nyata, terutama dalam menghadapi gelombang demonstrasi yang menolak upaya memperpanjang masa jabatan melalui amandemen konstitusi gitu. Aparat keamanan dituduh melakukan pelanggaran HAM, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa gitu ya. Jadi selain itu, kebebasan pers, organisasi masyarakat sipil itu sering dibatasi melalui ancaman, intimidasi, dan sensor. Pola represi ini menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakpercayaan di antara warga negara gitu, menghambat partisipasi politik yang sehat, memperparah ketegangan sosial yang ada gitu. Jadi kondisi ini merupakan salah satu
alasan yang mendasar yang memicu ketidakstabilan politik termasuk kudeta militer pada tahun 2021 gitu, yang menyoroti ketidakpuasan terhadap pemerintah yang represif dan tidak inklusif. Kemudian faktor keempat yaitu ada kasus pelanggaran HAM gitu. Jadi pelanggaran HAM di dunia itu menjadi kasus yang telah menjadi perhatian sejak lama di tingkat internasional maupun internasional gitu. Salah satu insiden yang paling mencolok itu adalah Stadion Konarki pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 28 September 28, di mana pasukan keamanan itu menembak menembak dan menewaskan lebih dari 150 juta orang, melukai ratusan lainnya dan menyebabkan puluhan perempuan itu mengalami kekerasan seksual secara brutal. Jadi peristiwa ini itu mengungkapkan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pemerintah untuk membungkam perbedaan pendapat. Selain itu, selama pemerintahan Presiden Alpha Conde gitu, pelanggaran HAM itu sering terjadi dalam konteks politik, terutama dalam protes besar-besaran menentang referendum tahun 2020 gitu, yang memungkinkan Conde mencalonkan diri untuk menjabatan ketiganya gitu. Aparat pemerintah dituduh menggunakan menggunakan kekerasan yang tidak proporsional terhadap para demonstran, termasuk penahanan wewenang, penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum. Pelanggaran ini itu sering kali tidak diinvestigasi atau tidak ditelusuri secara memadai, yang mencerminkan impunitas yang meluas di negara tersebut gitu. Jadi negara itu juga menghadapi masalah terkait kebebasan berekspresi dengan pemerintah secara sistematis menargetkan jurnalis, aktivis, dan anggota oposisi. Jadi penutupan media ya, ancaman terhadap kebebasan pers, pembatasan ruang bagi masyarakat sipil gitu, menjadi ciri umum khas gitu, yang ada di negara tersebut gitu. Kemudian pelanggaran ini ditambah dengan kurangnya mekanisme akuntabilitas telah menciptakan budaya ketakutan dan ketidakpercayaan yang mendalam di masyarakat Guinea gitu. Kondisi ini tuh turut memperburuk ketegangan politik dan sosial yang terjadi yang akhirnya memicu kudeta militer pada tahun 2021. Dunia ini menghadapi krisis ekonomi. Jadi ini faktor kelima ya. Faktor kelimanya itu adalah krisis ekonomi. Jadi krisis ekonomi itu dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang menghambat pertumbuhan dan stabilitas gitu. Meskipun negara ini kaya akan sumber daya alam ya, terutama bauxit gitu. Hasil eksploitasi sumber daya alam itu tidak secara signifikan gitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ekonomi masih terjadi, sangat tinggi ya tentunya. Kemudian pengangguran itu meluas dan kemiskinan kronis itu tentu menjadi tantangan utamanya gitu. Krisis ini tuh diperparah oleh tata kelola yang buruk, termasuk korupsi sistemik, manajemen sumber daya yang tidak efisien, mengurangi potensi pendapatan negara gitu. Selain itu ketidakstabilan politik termasuk konflik etnis dan kudeta militer itu menyebabkan lingkungan investasi yang tidak kondusif yang ada di negara Guinea itu dan melumpuhkan sektor ekonomi formal gitu. Pandemi COVID itu juga salah satu yang berdampak besar ya, menghambat perdagangan internasional dan memperburuk kondisi ekonomi domestik atau dalam negeri. Akibatnya, rakyat Guinea itu menghadapi inflasi yang sangat tinggi, akses terbatas terhadap layanan dasar, serta ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan turut memicu protes dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Faktor berikutnya adalah kasus korupsi ya. Jadi di Guinea itu merupakan salah satu kasus korupsi itu merupakan salah satu hambatan besar dalam pembangunan gitu. Pembangunan ekonomi tentunya dan tata kelola pemerintahan yang baik. Negara ini tuh sering menghadapi tuduhan tentang penyalahgunaan sumber daya alamnya, terutama di industri bauxit ya. Jadi pemerintah dan elit politik itu dituduh menerima suap dan melakukan praktik korupsi dalam pemberian bentuk kontrak pertambangan kepada perusahaan asing yang merugikan kepentingan negara gitu. Selain itu, sektor korupsi itu meluas juga di sektor pelayanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, di mana dana yang seharusnya itu digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan itu sering diselewengkan. Kemudian transparansi internasional secara konsisten menempatkan Guinea dalam peringkat rendah dalam indeks persepsi korupsi, mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola, praktik impunitas dan kurangnya mekanisme akuntabilitas, memperparah situasi dengan banyak kasus korupsi yang tidak pernah diadili. Korupsi yang merajalela tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memicu ketidakpuasan rakyat, memperburuk ketegangan sosial, menciptakan lingkungan politik yang tidak stabil gitu.
Kemudian kondisi ini tuh menjadi salah satu alasan utama yang mendorong kudeta militer yang terjadi pada tahun 2021. Dengan militer itu mengklaim akan membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi dan memperbaiki tata kelola negara. Kemudian faktor berikutnya adalah kurangnya kesadaran politik gitu. Jadi kurangnya kesadaran politik yang ada di Guinea itu menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan pemerintahan yang inklusif dan demokratis gitu. Banyak warga, terutama di daerah pedesaan, itu memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan politik dan informasi yang akurat mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi politik yang bermakna dan sebagian besar masyarakat hanya menjadi peserta pasif dalam pemilu atau bahkan mereka itu tidak ikut sama sekali gitu. Jadi selain itu kurangnya kesadaran politik itu dimanfaatkan oleh elit politik untuk memanipulasi masyarakat melalui politik identitas dengan memanfaatkan sentimen etnis dan agama untuk mendapatkan dukungan. Gitu. Jadi ketergantungan para patronase politik dan kurangnya pemahaman tentang mekanisme demokrasi itu juga memperkuat dominasi partai dan tokoh tertentu gitu yang seringkali berujung pada pemerintahan yang tidak akuntabel gitu. Situasi ini juga diperparah oleh minimnya peran media dalam menyediakan informasi politik yang netral dan edukatif, serta terbatasnya akses ke platform edukasi dan diskusi publik yang inklusif. Kemudian kurangnya kesadaran politik ini tuh nggak hanya melemahkan demokrasi, tetapi juga mempersulit upaya untuk membangun pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, serta memperpanjang siklus ketidakstabilan dan ketidakadilan yang ada di negara Guinea tersebut gitu. Kemudian faktor selanjutnya adalah ketidakpahaman mengenai demokrasi yang ada di Guinea gitu. Jadi ketidakpahaman terhadap demokrasi merupakan salah satu faktor yang menghambat perkembangan politik yang tidak stabil gitu. Banyak warga Nugia, terutama di daerah pedesaan itu tidak memiliki pemahaman gitu pemerintah dan pentingnya supremasi hukum gitu. Hal ini tuh disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik dan minimnya akses terhadap informasi yang akurat gitu. Dalam praktiknya itu demokrasi itu sering disalahkan sebagai sekedar pelaksanaan pemilu aja gitu, tanpa pemahaman mendalam tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di luar periode pemilu. Akibatnya banyak warga negara itu hanya terlibat dalam proses politik saja gitu dan cenderung pasif setelahnya, sehingga memberikan ruang bagi politik elit untuk menjalankan pemerintahan tanpa akuntabilitas yang memadai. Selain itu, ketidakpahaman terhadap demokrasi juga dimanfaatkan oleh politisi yang memanipulasi etnis, agama, atau janji-janji populis lah untuk memperoleh dukungan tanpa benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat atau memperkuat lembaga demokrasi. Kemudian kurangnya pemahaman tentang demokrasi itu juga berkontribusi pada toleransi terhadap praktik otoritarianisme atau otoriter ya dan korupsi yang terus melemahkan sistem politik yang ada di Guinea gitu. Situasi ini tuh menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendidikan politik yang lebih baik untuk mendorong pemahaman demokrasi yang benar dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola negara gitu. Jadi kesimpulannya adalah keberhasilan dan kegagalan sistem parlementer di Guinea dan Ethiopia memiliki tantangan unik yang dihadapi kedua negara dalam mengelola keberagaman dan membangun stabilitas politik. Di Ethiopia, gitu, sistem parlemen berbasis federal etnis memberikan ruang bagi representasi kelompok yang sebelumnya itu terpinggirkan, namun seringkali memicu konflik antar etnis dan menciptakan ketegangan dalam menjaga kesatuan nasional. Dominasi politik oleh partai tertentu dan melemahkan institusi demokrasi juga menghambat aktivitas sistem ini gitu. Sementara itu, di Guinea dominasi politik oleh partai penguasa serta lemahnya partisipasi politik yang bermakna itu menunjukkan ketidakseimbangan dalam sistem parlementer gitu. Ditambah dengan represi politik, korupsi, kurangnya pemahaman masyarakat, sistem ini tuh gagal mencegah ketidakstabilan yang berujung pada kudeta militer. Baik di Ethiopia maupun Guinea gitu menghadapi tantangan serupa seperti lemahnya tata kelola, konflik sosial, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Meskipun sistem parlementer di kedua negara bertujuan menciptakan pemerintahan yang inklusif dan stabil, kegagalannya itu mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat institusi demokrasi, gitu, memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Keberhasilan jangka panjang itu bergantung pada reformasi yang mendalam yang mampu mengatasi tantangan-tantangan secara berkelanjutan. Terima kasih. Jadi tadi tadi pemaparan saya mengenai materi sistem parlementer, negara berhasil dan gagal, studi kasus negara Ethiopia dan Guinea.
Eh, sekian dari saya, Muhammad Auzar dengan NIM B1B22046. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.